warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du, faqala al-musannifu wa muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman nafi'an wa fahman wa alhiqna bis-solihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Far'un law qala al-waliyu zawwajtukaha bi mahri kadza faqala az-zawju qabiltu nikahaha wa lam yaqul ala hadha sidaq sahhan nikahu bi mahril mithli. Ini satu furu'. Jikalau berkata oleh wali, aku kawinkan akan kamu akan anak perempuanku dengan mahar sekian, lalu berkata oleh si suami, saya terima nikahnya anak kandung anak perempuan bapak, dan tidak berkata ianya suami di atas ini mahar, niscaya sahlah nikah dengan mahar mithal. Nah, jadi sebelumnya kita telah sampaikan bahwa akad nikah mesti adanya ijab dari pihak wali dan kabul daripada pihak suami. Boleh dengan bahasa Arab, boleh juga dengan bahasa terjemah. Pakai bahasa Ajam, pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Aceh juga boleh. Tapi bahasa tersebut mesti sharih, jangan yang dipakai adalah lafadz kinayah. Lafadz kinayah itu perlu niat, dan saksi yang hadir itu tidak bisa mengetahui bagaimana niat seseorang di dalam hatinya. Mesti bilang jelas, saya nikahkan anak perempuan saya untukmu. Jangan bilang saya halalkan anak perempuan saya untukmu, karena kata-kata halal itu kinayah, perlu kepada niat. Bolehlah si wali niat dalam hati mau menikahkan, tetapi para saksi kan tidak tahu bagaimana niat si wali di dalam hati. Nah, makanya kalau dalam akad nikah ini tidak dibenarkan pakai lafadz kinayah. Kalau cerai, pisah daripada ikatan nikah, sah dengan kinayah. Beda. Untuk buat akad nikah, mengikat nikah, enggak boleh lafadz kinayah. Tapi kalau untuk berpisah ini sah kalau dipakainya dengan lafadz kinayah. Misal si suami bilang ke istrinya, pulang kamu ke rumah orang tuamu. Diniatkan oleh suami dalam hati bahwa dia cerai satu, dia talak satu istrinya, maka jatuhlah talak si suami tersebut. Cerai, akhirnya telah berpisah. Kenapa? Kalau pada talak itu sebut atau sah talak walaupun dipakai kinayah. Karena untuk cerai itu tidak perlu adanya saksi. Dan perkara cerai ini adalah perkara yang mesti sangat berhati-hati oleh suami. Walaupun bercanda, cerai itu jatuh. Dalam keadaan mabuk, cerai itu juga dianggap jatuh. Jadi mesti sangat berhati-hati kalau suami itu mengatakan lafadz cerai kepada istrinya. Apakah sharih atau kinayah, cerai itu tetap jatuh. Kemudian sekarang, jikalau seseorang wali berkata, saya kawinkan anak perempuan saya untukmu dengan mahar sekian, misal dengan mahar 10 mayam emas. Kemudian dari pihak suaminya jawab, qabiltu, saya terima nikah anak perempuan bapak untuk saya. Udah, segitu saja. Si suami tidak bilang dengan mahar 10 mayam. Suami tidak sebutkan berapa maharnya. Maka akad nikah itu sah.
Berapa mahar yang wajib dibayar? Bimahril mithli, dengan mahar mithil, mahar yang semisal. Siapa patokannya? Kalau si perempuan itu punya kakak, lihat dulu kakaknya berapa mayam. Dulu kakaknya nikah 10 mayam, berarti adiknya ini juga 10 mayam. Kalau dia enggak punya kakak, lihatlah ibunya. Dulu ibunya waktu nikah sama ayahnya berapa? Ibu si perempuan itu. Maka berarti mahar yang diberikan kepada si perempuan juga sama seperti mahar yang diberikan kepada ibunya dulu. Ini bila si laki-laki tidak menyebutkan mahar di dalam akad nikah. Nah, kenapa ya? Kenapa enggak sebutkan mahar nikah sah? Alasannya karena mahar, sebut mahar itu bukan salah satu rukun nikah. Sebut mahar bukan salah satu rukun nikah. Tapi mahar itu wajib dengan sebab nikah. Dikala sudah sah nikah, laki-laki wajib memberikan mahar kepada seorang perempuan. Otomatis dikala sah nikah, maka laki-laki wajib memberikan mahar kepada si perempuan. Kalau maharnya ada disebutkan dalam akad 10 mayam, berarti yang wajib 10 mayam. Kalau maharnya tidak disebutkan di dalam akad, berarti yang wajib adalah mahar misal, mahar yang semisal. Maksud mahar yang semisal, lihat riwayatnya. Kalau dia punya kakak, samakan dengan kakak. Kalau dia enggak punya kakak, dia anak pertama untuk menikah, berarti lihat ibunya. Berapa mayam dulu ibunya menikah, berarti segitulah mahar yang semisal yang diberikan kepada si anak perempuan. Tapi mahar itu belum wajib sepenuhnya diserahkan oleh si laki-laki, kecuali apabila telah melakukan hubungan jima si laki-laki dengan si perempuan. Jadi mahar itu kalau enggak diberi dulu, laki-laki enggak dosa. Dikasih setengah dulu, dengan sebab nikah wajib setengah. Kalau sudah dukhul, sudah berhubungan suami istri, barulah wajib setengah lagi. Baru kasih sepenuhnya. Maka kalau seandainya kadang ya, ada laki-laki setelah buat akad nikah dengan mahar 20 mayam emas tunai, itu nikah udah sah. Kemudian langsung diceraikan si perempuan itu. Saya talak kamu, saya ceraikan kamu, dibilang oleh si laki-laki. Berarti yang wajib dikasih oleh laki-laki ini kepada si perempuan setengah daripada mahar yang disebutkan. 10 mayam berarti. 10 mayamnya lagi gimana? Itu enggak wajib. Dan memang belum wajib, karena laki-laki ini belum berhubungan dengan si perempuan tadi. Kalau sudah berhubungan, sepenuhnya wajib diserahkan mahar kepada si perempuan. Cuman kalau kita adatnya sekarang langsung kasih dulu ya. Habis nikah kasih terus maharnya. Nah itu nggak apa-apa juga untuk jaga-jaga. Jangan sampai laki-lakinya kabur, mahar nggak jadi dikasih ya. Ya, jadi sebut mahar dalam akad itu bukan rukun akad nikah, tetapi sunat. Kalau nggak disebut makruh hukumnya. Lawan sunat. Kalau nggak disebut berarti makruh. Bagusnya sebut mahar. Nah, jadi permasalahan kita tadi, seandainya enggak sebut, akad nikah tetap sah. Dan yang wajib diserahkan adalah mahar misal. Kemudian la yasihun nikah ma'a ta'liqi. Tiada sahlah nikah beserta ta'liq. Ta'liq itu adalah menyangkutkan, mengaitkan dengan sesuatu. Sama halnya seperti jual beli. Bahkan nikah itu lebih aula tidak sah. Kenapa? Karena terkhususnya nikah dengan lebih berhati-hati. Jual beli saja kita pakai kait enggak sah, apalagi nikah. Nikah ini mesti lebih hati-hati dibandingkan dengan jual beli. Jadi gimana contoh pakai kait? Ya, contoh mengkaitkan. Seperti bahwa berkata oleh si bapak bagi seorang laki-laki. Bapak si perempuan bilang ke laki-laki. Apa katanya? In kanat binti tulliqat faqad zawwajtukaha.
Seandainya adalah anak perempuan saya itu diceraikan oleh suaminya dan lalu masa iddahnya, maka sungguh saya kawinkan akanmu akan anak perempuan saya itu. Lalu si laki-laki yang dengar ucapan si ayah ini, faqabila, dia kabul, saya terima nikah anak perempuan bapak untuk saya kalau jadi dia diceraikan oleh suaminya. Nah, dipakai syarat, jika anak saya telah diceraikan dan lewat masa iddahnya, maka dia saya nikahkan untukmu. Pakai ta'liq, pakai kait seperti itu. Tsumma bana, kemudian nyata lalu iddahnya. Ternyata si perempuan itu memang diceraikan sama suaminya. Habis diceraikan lalu masa iddah, dan si perempuan itu kan statusnya sudah bukan lagi bikir, artinya dia itu janda. Janda kalau nikah perlu izin dulu. Kalau ayah mau nikahkan anaknya yang janda, perlu izin dulu dari si anak yang janda itu. Wa annaha adzinat, anak yang janda itu ternyata memang izinkan ayahnya untuk menikahi dia. Fala yasihu, maka tiada sah nikah. Tadi ayahnya kan dahuluan bilang, kalau memang anak saya diceraikan oleh suaminya lalu lewat iddahnya, maka dia saya nikahkan untukmu. Ternyata betul anaknya ini diceraikan oleh suaminya lewat iddahnya, dan dia izinkan ayahnya untuk kawinkan dia dengan laki-laki lain. Nah, akad nikahnya itu tidak sah. Pakai ta'liq, tidak sah. Kenapa? Karena fasid sigat nikah dengan adanya ta'liq. Pakai kait. Seandainya hujan turun misal, maka saya kawinkan anak perempuan saya untukmu. Kapan hujannya turun? Ya kapan-kapan turun. Lalu laki-lakinya jawab, faqabiltu nikahaha, saya terima nikah anak kandung bapak bila memang hujan jadi turun. Nah, itu tidak sah. Pakai kait, pakai ta'liq, nikah tidak sah. Jual beli juga gitu. Buat akad, saya jual untukmu kalau memang tiba awal bulan misal. Jika tiba awal bulan, atau jika turun hujan, atau jika terjadi gempa misal, maka saya jual barang ini untukmu. Dipakai kait, dipakai ta'liq, maka jualnya tidak sah. Jual saja tidak sah, apalagi nikah. Nah, wala ma'a taqitin, dan tiada sah lagi nikah beserta taqid. Taqid itu memberi batas waktu bagi nikah dengan masa yang maklum atau masa yang majhul, yang maklum atau yang tidak dimaklumkan. Nah, maka fasidlah nikah kalau seandainya dipakai batas waktu. Saya kawinkan anak perempuan saya untukmu selama sebulan, fasid. Selama setahun, fasid. 2 hari, lebih-lebih fasid. 1000 tahun, fasid enggak? 1000 tahun. Saya nikahkan anak perempuan saya untukmu 1000 tahun. Selama 1000 tahun, fasid juga. Walaupun kebiasaan pada ghalib usia kita enggak sampai 100 tahun. Enggak sampai, apalagi 1000 tahun. Dibilanglah 1000 tahun, tetap itu tidak sah, karena ada taqid di dalam akad nikah. Nah, ya, alasannya tidak sah taqid itu li sihhatin nahyi an nikahil mut'ah, karena sahih larangan Nabi daripada nikah mut'ah. Nabi jelas melarang tidak boleh nikah mut'ah. Apa itu nikah mut'ah? Wa huwa, dianya nikah mut'ah adalah nikah yang dibatas waktukan. Walau bi alfi sanah, walaupun dengan 1000 tahun.
Pokoknya atas nama pakai batas waktu, berapa lama nikahnya, itu namanya mut'ah. Dan nikah mut'ah itu dilarang oleh Rasulullah. Nah, jadi berbicara tentang nikah mut'ah, ini beda orang mentafsirkan ya. Nabi memang pernah melarang nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu apa? Kalau jumhur ulama bilang nikah mut'ah adalah nikah yang berbatas waktu. Sedangkan Ibnu Abbas bilang nikah mut'ah itu adalah nikah yang enggak ada wali dan enggak ada saksi. Wali enggak ada, saksi enggak ada. Itulah yang dimaksud dengan nikah mut'ah, kata Ibnu Abbas. Tapi walaupun beda-beda maksud, yang jelas dua-duanya itu haram. Haram. Nikah tanpa saksi dan wali, nikah pakai batas waktu haram dan hukumnya tidak sah. Nah, ya, jadi nikah mut'ah tidak boleh. Walaisa, dan tiadalah sebahagian daripada nikah mut'ah, atau istilah orang bilang kawin kontrak ya. Nah, tidaklah sebahagian daripada nikah mut'ah barang jikalau berkata ianya si wali. Apa kata wali? Zawwajtukaha muddata hayatika au hayatiha. Saya kawinkan untukmu anak perempuan saya selama masa hidupmu, atau selama masa hidup anak perempuan saya. Nah, katanya selama masa hidup, itu tidak dikira dengan mut'ah. Artinya nikah sah selama masa hidup, seumur hidup. Kenapa? Li'annahu muqtadal akad, karena sesungguhnya itu yang dikehendaki akad. Karena orang kalau memang jadi nikah kan ujung-ujungnya kalau berpisah, kalau meninggal salah satu, berarti mereka sudah berpisah. Si perempuan itu sah nikah lagi dengan laki-laki yang lain apabila lalu iddah. Nah, jadi kalau memang dibilangnya selama masa hidup, maka berarti itu tidak dianggap mut'ah, nikahnya sah. Nah, kemudian wayalzamu, dan lazim akannya seseorang pada nikah mut'ah. Jadi nikah mut'ah tidak sah. Tapi kalau seandainya ada orang buat juga, ada orang kawin kontrak pakai batas waktu 2 malam saja atau 1 malam aja, nikah, ada wali, ada saksi dan ada mahar, tapi cuman 1 malam, nikah mut'ah dilakukanlah padahal tidak sah tapi dibuat juga. Maka wajib bagi si laki-laki memberikan mahar kepada si perempuan. Kemudian laki-laki itu dianggap dia ayah bagi si anak kalau seandainya lahir anak daripada hubungan nikah mut'ah. Dan si perempuan itu ada iddahnya. Si perempuan itu ada iddahnya. Dianggap dia orang yang telah berpisah daripada suami. Kan beda dengan anak zina ya. Jadi mut'ah, nikah mut'ah tidak sama dengan orang yang berhubungan langsung zina. Nikah mut'ah dia waktu nikah ada saksi, waktu nikah ada wali. Ijab kabul tetap, berarti ada ijab kabul yang diijabkan oleh wali dan disaksikan oleh 2 orang saksi. Nah, nikah mut'ah tidak sah tapi dibuat terus, dilangsungkan terus oleh mereka. Kalau seandainya mereka tahu itu tidak sah dan mereka juga berhubungan, berarti mereka sudah berbuat dosa. Laki-laki dan perempuan sudah berdosa. Walaupun demikian, nah, setelah mereka selesai berhubungan, laki-laki wajib beri mahar. Mahar yang diberikan gimana? Bukan mahar akad, tapi mahar misal. Itu si perempuan lihat kakaknya dulu kalau dia punya kakak, atau lihat ibunya dulu. Kenapa enggak lihat mahar akad? Karena akad enggak sah.
Walaupun dalam akad bilang cuma 1 mayam. Kenapa 1 malam aja? Dalam akad bilangnya 1 mayam. Tetapi karena akad tidak sah, mahar yang disebut dalam akad enggak dipakai. Lihat kepada misal si perempuan, dia punya kakak, berapa mahar kakaknya. Dia enggak punya kakak, lihat ibunya, berapa mahar ibunya. Jadi laki-laki wajib memberikan mahar. Kalau zina kan laki-laki enggak perlu kasih mahar. Kemudian dianggap nasab. Seandainya mereka berhubungan dalam nikah muta'ah punya anak, anak itu dibangsa kepada si laki-laki. Beda dengan zina. Zina, berhubungan zina punya anak, anak itu enggak dibangsa kepada laki-laki. Dia itu ajnabi, dia itu beda darahnya dengan si laki-laki ini. Dia anak zina dibangsa kepada ibunya. Dan satu lagi ada iddahnya. Si perempuan ada iddah, beda dengan zina. Hari ini zina, besoknya nikah, sah. Kenapa? Karena perempuan itu tidak ada tunggu masa iddah. Itu orang zina. Tapi kalau nikah muta'ah ini juga ada iddahnya. Jadi nikahnya dilarang, hukumnya haram. Tapi kalau dibuat juga itu ada wajib bayar mahar, dianggap berketurunan si anak, dan juga ada iddahnya si perempuan. Karena memang nikah ini ada ijabnya dari wali dan juga disaksikan oleh para saksi. Nah, kemudian dan gugur had. Gugur had artinya mereka yang berhubungan dalam akad nikah muta'ah itu enggak kena cambuk. Jatah kalau berzina kena hukuman cambuk 100 kali. Ini nikah muta'ah enggak kena hukuman cambuk. Karena mereka ada nikah. Jadi ada plus ada minusnya juga ya. Yang jelas dosa berhubungan dalam nikah muta'ah, dosa juga berhubungan langsung secara zina. Nah, jadi berbicara tentang nikah muta'ah. Nah, ini perlu hati-hati kali karena ada sebagian orang-orang mereka mengatakan bahwa nikah muta'ah itu boleh. Boleh. Jadi sebenarnya gimana tentang hukum nikah muta'ah? Apakah ada khilaf? Nah, berkata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Tuhfah. Nah, ini dinukil, diambil sedikit daripada Tuhfah. Itu kitab Tuhfah itu karangan Ibnu Hajar Al-Haytami ada 10 jilid. 10 jilid lebih tebal daripada kitab kita ini. Ini 1 jilid, lebih tebal daripada ini 1 jilidnya. Totalnya ada 10. Bayangin bagaimana tebalnya kitab Tuhfah karangan Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi beliau ada bilang dalam kitab Tuhfahnya, wajaza awalan, dulu boleh nikah muta'ah. Dulu. Kenapa? Karena rukhsah bagi orang yang sangat berhajat. Dulu di masa hidup Rasulullah, awal-awal Islam, nikah muta'ah itu boleh. Orang sangat perlu sekali berhubungan daripada berzina, ya udah nikah muta'ah saja. Kawin kontrak 2 malam, kemudian udah enggak ada lagi, putus. Tsumma hurrima, kemudian diharamkan akannya nikah muta'ah pada tahun Khaybar, tahun terjadinya perang Khaybar. Kemudian boleh lagi nikah muta'ah itu pada tahun Fathul Mekah, menaklukkan kota Mekah. Waktu Nabi berhasil merebut kembali kota Mekah, waktu itu dibolehkan lagi nikah muta'ah. Kemudian dan sebelum haji wada, sebelum haji wada nikah muta'ah itu masih dibenarkan, boleh. Tsumma, kemudian barulah diharamkan akannya nikah muta'ah abadan, selama-lamanya. Waktu haji wada Nabi menyampaikan kepada umatnya enggak boleh lagi nikah muta'ah. Setelah itu selama-lamanya nikah muta'ah haram, tidak ada pendapat yang mengatakan boleh.
Di dalam kitab Bujairimi dikatakan apa? Sesungguhnya nikah mut'ah itu pernah dia dibolehkan. Dulu boleh, kemudian dimensohkan, berarti enggak jadi boleh, haram, pada hari perang Khaybar. Kemudian dibolehkan lagi pada hari menaklukkan kota Mekah. Kemudian dimensohkan lagi, artinya tidak boleh lagi pada beberapa hari setelah menaklukkan kota Mekah. Dan berkekalanlah haramnya nikah mut'ah hingga hari kiamat. Sampai dengan hari kiamat itu enggak dibenarkan lagi. Nah, kemudian adalah pada nikah mut'ah itu khilaf pada masa dahulu. Dulu khilaf, ada ulama bilang boleh, ada yang bilang enggak boleh. Kemudian ijma'lah para ulama di atas haramnya nikah mut'ah. Nah, ini kalau ulama sudah ijma' artinya tidak bisa diingkar. Orang yang ingkar ijma' sama seperti dia ingkar hadis dan juga Al-Quran. Nah, ijma' ulama itu sangat kuat. Sama posisinya setelah Al-Quran, hadis langsung ijma' ulama. Posisinya itu sama seperti hadis Rasulullah. Kuat dalilnya kalau sudah ijma' ulama. Pertanyaannya tentu gimana baru dianggap ijma' ulama? Apakah ijma' ulama pada satu tempat? Bukan. Karena kan salah satu dalil-dalil fiqh yang paling utama itu ayat Al-Quran, yang kedua hadis Nabi, yang ketiga ijma', yang keempat adalah qiyas. Ijma' ini adalah sepakat ulama pada masa itu di seluruh dunia, seluruh bumi. Cuman dulu dengan sekarang kan beda. Kalau sekarang ulama ada di mana-mana. Kalau dulu ulamanya ada cuman di daerah-daerah negeri Arab saja, sekitar-sekitarnya, Irak, Mesir, nggak sampai ke daerah kita. Jadi dulunya, nah waktu masa tabi'in, waktu masa tabi'in, disitulah sudah mulai ada ijma' ulama. Buat kesepakatan semua ulama yang ada waktu itu. Jadi ijma' terbagi dua, ada ijma' sukuti, ada ijma' bukan sukuti. Ijma' yang sebut, bukan ijma' sukut, sebut, itu memang semua ulama mengatakan dengan satu pendapat. Sedangkan ijma' sukuti yang bilang satu atau yang bilang dua, sedangkan yang lain diam. Tapi yang lain diam nggak ada rencana bantah. Yang lain diam, angguk saja. Itu dianggap juga dengan ijma'. Bahkan ijma' ini terjadi juga di masanya para sahabat. Salah satu ijma' sukuti dikala Sayyidina Umar mendirikan salat tarawih 20 rakaat berjamaah setiap malam di bulan Ramadan, itu para sahabat yang lain diam, tidak ada yang bantah. Ini juga berarti dasarnya salat tarawih 20 adalah ijma' ulama, ijma' para sahabat. Nah, mereka enggak ada satupun di masa itu yang bantah, oh Umar salah, kenapa 20 rakaat? Enggak ada yang bantah. Salat tarawih 20 rakaat dilakukan berjamaah dan setiap malam selama bulan Ramadan. Nah, ini salah satu contoh ijma' yang sukuti. Nah, jadi telah sepakat oleh semua ulama untuk menghasilkan satu pendapat. Maka pendapat yang dihasilkan itu adalah hasil daripada ijma' para ulama. Nah, jadi ijma' itu tidak bisa kita lawan. Salah satu hasil daripada ijma' ulama adalah semua umat itu wajib bermazhab satu daripada 4. Boleh mazhab Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Di luar daripada 4 ijma' ulama ini enggak boleh diikut. Seandainya ada mujtahid yang sampai kepada makam Imam Syafi'i, seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Ahmad, seperti Imam Maliki, ijtihadnya silahkan dan sah-sah saja ijtihadnya, tapi orang ikut enggak boleh ikut. Karena telah sepakat ulama pada masa itu, kalau
umat Islam ini mesti berpegang satu daripada 4 madhab. Keluar dari 4 madhab berarti dia sudah keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti yang diakui oleh Nabi. Jadi dasarnya tentu kenapa ijma' ini dalil. Ijma' ulama ini dalil karena Nabi pernah berkata, la tajtami'u ummati ala khata'. Enggak mungkin umatku itu sepakat di atas kesalahan. Waktu Nabi bilang umat, itu yang dimaksud adalah orang-orang yang alim dari umat Nabi. Enggak mungkin mereka itu sepakat di atas satu kesalahan, enggak mungkin. Enggak mungkin sepakat. Ini kata Nabi. Ini dijamin langsung oleh Nabi. Maka artinya kalau ulama di masa itu telah buat satu pendapat, semuanya sepakat, ini namanya adalah ijma'. Nah, jadi ijma'lah para ulama mengatakan bahwa nikah mut'ah itu hukumnya haram. Jadi dulu pernah terjadi perdebatan antara Qadhi Yahya dan Amirul Mukminin namanya Ma'mun. Qadhi namanya Yahya bin Aktham dan raja yang namanya adalah Al-Ma'mun. Jadi Qadhi ini yang menguasai tentang keagamaan di satu daerah, sedangkan Amirul Mukminin adalah rajanya. Jadi raja dengan qadhi berselisih pendapat waktu itu. Ya, fa innal Ma'mun, sesungguhnya Raja Ma'mun itu menyeru dia dengan boleh mut'ah. Buat pengumuman, kalian jangan berzina. Daripada berzina, nikah saja, kawin kontrak. Nah, ini diseru oleh Raja Ma'mun. Kemudian jadilah Yahya bin Aktham, dia itu mutaghayyirun. Dia itu yang berubah. Dengan sebab demikian, arti berubah di sini dia enggak cocok lagi dengan raja. Enggak cocok lagi, ada apa-apa enggak cocok lagi dengan raja. Dan suatu hari duduklah raja di sisinya Qadhi Yahya bin Aktham. Lalu berkata baginya Qadhi Yahya oleh Raja Al-Ma'mun. Raja bilang, "Mali araka mutaghayyiran." Wahai Qadhi Yahya, apa kesalahanku? Aku lihat kamu itu sudah berubah. Lalu berkatalah Qadhi Yahya, "Lima hadatsa fil Islam." Karena saya berubah seperti ini gara-gara dirimu yang telah kamu mengada-ngada tentang agama Islam. Lalu raja itu bertanya, "Wama hadatsa?" Apa memangnya yang telah diada-adakan tersebut? Qala, berkatalah Qadhi Yahya, barang itu adalah an-nida'u bitahlili zina. Kamu membuat suruhan dengan menghalalkan zina. Itulah yang saya enggak suka denganmu. Lalu berkata oleh si raja, "Al-mut'ah zina." Apakah nikah mut'ah itu zina? Qala, menjawab Qadhi Yahya, "Na'am, iya." Nikah mut'ah itu zina, kata Qadhi Yahya. Kemudian raja tanya, "Wa min aina laka hadza?" Apa alasannya? Dari mana kamu bisa ambil dalil bahwa nikah mut'ah itu zina? Nah, dijawablah oleh Qadhi Yahya, "Min kitabillah wa sunnati Rasulillah." Daripada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Itu dasar saya kenapa berani bilang nikah mut'ah itu zina, kata Qadhi Yahya. Lalu beliau jelaskan, amal kitab, adapun di dalam Al-Quran Allah pernah berfirman. Apa kata Allah? Qad aflahal mu'minun. Sungguh mendapat kemenanganlah orang-orang mukmin. Hingga sampai firman Allah tersebut, Allah berkata, walladzina hum li furujihim hafidun. Orang mukmin itu adalah orang-orang yang menjaga bagi farat-farat mereka. Laki-laki jaga kemaluannya, perempuan juga. Arti dijaga tidak dipakai kepada jalan yang haram. Kecuali mereka pergunakannya itu ala azwajihim, di atas istri-istri mereka.
au ma malakat aimanuhum, atau segala budak-budak mereka. Fa innahum ghairu malumin, maka sesungguhnya mereka orang yang beriman itu tidaklah dicacikan mereka. Nah, jadi inilah dalam Al-Quran Allah bilang orang yang beriman itu orang yang menjaga kemaluannya, tidak berbuat zina, kecuali mereka pergunakannya itu untuk sesama istri-istri mereka atau kepada budak-budak mereka. Nah, ini dalam Al-Quran dikatakan istri dan budak itu yang boleh. Lalu Qadhi Yahya tanya, ya Amiral Mukminin, istri dalam nikah mut'ah, istri dalam nikah mut'ah itu apakah milik yamin? Apakah budak istri itu? Qala, rajanya menjawab, la, itu bukan budak. Istri dalam nikah mut'ah itu bukan budak. Lalu ditanya lagi sama Qadhi Yahya, apakah istri dalam nikah mut'ah itu adalah istri yang di sisi Allah istri itu bisa memberi pusaka dan bisa didapatkan pusaka dari dia? Lalu dijawablah oleh raja juga tidak. Nikah mut'ah kalau nanti sudah lewat 2 hari maka sesuai dengan kontrak, langsung terpisah. Meninggal istrinya, dapat enggak pusaka dia dari istri? Enggak dapat. Meninggal dia, istrinya bisa dapat pusaka enggak dari si suaminya ini? Enggak bisa juga. Nikah mut'ah berarti itu bukan istri. Tidak sama seperti istri yang dimaksud oleh Allah. Dalam Al-Quran Allah bilang boleh orang-orang yang beriman itu mereka pergunakan farat-farat mereka bagi istri-istri mereka. Istri yang dimaksud dalam Al-Quran kan istri yang kalau kita mati dia dapat pusaka dari kita. Kalau dia duluan meninggal, kita dapat pusaka dari dia. Berarti dalam nikah mut'ah perempuan itu bukan istri. Nah, jadi apa juga? Itulah zina, kata Qadhi Yahya. Nah, jadi enggak boleh nikah mut'ah. Kemudian wa amma sunnah, adapun sunnah Nabi, sunnah Rasul, maka sungguh telah meriwayat oleh Zuhri dengan sanadnya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, annahu qala, sesungguhnya Ali pernah berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an unadi bin nahi anil mut'ah. Saya, kata Ali, pernah disuruh oleh Rasul untuk menyampaikan kepada semua para sahabat bahwa nikah mut'ah itu dilarang. Nikah mut'ah dilarang. Nah, jadi Sayyidina Ali yang buat pengumuman ini atas perintah daripada Rasulullah. Lalu berpalinglah Ma'mun tanya kepada hadirin yang ada waktu itu. Raja tanya kepada hadirin yang hadir waktu mereka berbantah tadi. Atahfiduna hadza min hadisi Zuhri? Apakah kalian hafal ini hadis Zuhri ini? Tahu enggak kalian hadis ini? Lalu semua orang waktu itu jawab, qalu na'am. Betul hadis ini ada. Hadis ini betul adanya dan hadis ini kuat. Faqala al-Ma'mun, lalu Raja al-Ma'mun berkata, astaghfirullah, aku minta ampun akan Allah. Lalu dia menyuruh mereka dengan haram mut'ah. Enggak boleh lagi nikah mut'ah. Nah, akhirnya dia pun bertaubat, dia pun menyesal atas kesalahan yang dia lakukan. Nah, ini enak ya, kalau rajanya sudah melampaui batas, diingatkan oleh penasehatnya, oleh qadhinya langsung berubah. Nah, tapi kalau raja kita udah kelewatan batas, suatu diingatkan nggak diopen lagi ya. Nah, diingatkan oleh ulama nggak diopen lagi, akhirnya selalu dalam keadaan zalim. Nah, waktu raja zalim hancurlah rakyatnya. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan Pak. Batas wali. Batas wali, ya. Batas wali apakah misalnya terjadi wafat itu masih harus walinya orang tuanya atau bisa walinya abang gitu ya. Ya, batasnya sampai berusaha atau ada batasnya?
Jadi untuk menjadi wali selama hidup, dia selama-lamanya jadi wali. Dan wali terbagi dua, ada wali mujbir, ada wali ab'ad. Wali mujbir ini wali dekat yang bisa memaksa si perempuan itu menikah kalau seandainya perempuan masih bikir, bukan janda. Wali mujbir ini adalah ayah dan ayahnya ayah, kakek. Ayah dan kakek. Adapun selain ayah yang menjadi wali banyak. Atas nama orang yang mendapatkan asabah, kalau mati si perempuan dapat asabah, itu wali semua. Dia punya abang, wali. Adik laki-laki, wali. Dia punya paman, adik ayah, wali. Dia punya abang ayah, juga wali. Tapi dari pihak perempuan itu bukan wali. Dari pihak ibu, abang ibu, adik laki-laki dari ibu, itu bukan wali. Wali dari pihak ayah. Kemudian ada juga wali dari pihak saudara laki-laki. Saudara laki-lakinya punya anak, keponakan. Keponakannya itu juga wali. Lebih jauh lagi yang menjadi wali adalah sepupu. Kalau seandainya enggak ada wali yang dekat, yang lebih jauhnya lagi yang menjadi wali adalah sepupu. Sepupu itu dia ajnabi, tapi dia juga wali. Kalau seandainya enggak ada wali lain, sepupu itu ajnabi. Seandainya perempuan ini mau nikah dengan sepupunya, sah nikah. Nikah dengan sepupu sah. Nabi dulu pernah nikah dengan Zainab. Zainab itu adalah sepupu Nabi. Nikah dengan sepupu sah. Jadi kalau misalnya sekarang yang ada wali adalah sepupu, anak daripada paman. Paman ini adik ayah. Ayah enggak ada lagi, paman enggak ada, yang ada anak paman. Dia ini ajnabi memang, tapi walaupun ajnabi, dia ini sah menjadi wali. Kapan sah jadi wali? Kalau memang enggak ada lagi wali yang lainnya. Nah, pertanyaannya sekarang, ada enggak batas wali? Enggak ada. Sampai mati dia tetap menjadi wali. Enggak ada nanti suatu saat perempuan itu dia nikah sama ayah dulu. Udah berkali-kali nikah, jangan ayahnya lagi yang nikahin. Yang nikahin abangnya. Kecuali ayahnya masih hidup, tapi udah uzur. Udah uzur, ayahnya itu udah kena penyakit orang tua. Dia udah lupa-lupa, bahkan kadang sifatnya udah kembali ke kanak-kanakan. Itu namanya udah uzur. Kalau sudah uzur seperti itu, boleh berpindah wali kepada wali yang lainnya lagi, tapi yang dekat-dekat dulu, bukan berpindah kepada wali yang jauh. Nah, jadi seperti itu ya. Tetap perempuan itu enggak boleh nikah sendiri. Mesti yang nikahkan adalah walinya. Bila enggak ada wali, maka yang jadi wali adalah qadhi. Siapa qadhi? Kalau kita sekarang di sini adalah KUA. KUA berarti penghulu di KUA itu wali. Kalau seandainya perempuan itu memang enggak punya wali. Nah, ya. Ayat ta'liq talak. Itu yang bilang siapa? Qadhi. Oleh wali. Mempelai laki-laki yang bilang. Nah, jadi gini, setelah akad nikah mempelai laki-lakinya yang bilang. Setelah akad nikah, udah sah nikah. Seandainya saya enggak pulang 3 bulan, maka berarti istri itu, si perempuan itu telah saya ceraikan. Nah, jatuh talaknya. Berarti jatuh talak setelah 3 bulan kalau enggak pulang-pulang. Seandainya setelah sebulan pulang, enggak jatuh talak. Setelah sebulan ada pulang, berarti enggak jadi jatuh talak. Itu namanya talak yang pakai ta'liq. Talak yang dikaitkan dengan masa. Seandainya saya enggak pulang selama 3 bulan, tapi nyatanya setelah sebulan pulang, berarti kan yang ditaklikkan enggak berjalan, tidak sesuai. Berarti si perempuan itu masih istrinya. Udah 3 bulan Tengku, udah 3 bulan, sebulan sekali pulang, sebulan sekali pulang.
berarti tidak sesuai seperti yang disyaratkan. Perempuan itu tetap statusnya masih menjadi istri. Ya gitu lah. Jadi masalah perceraian itu kan, itu perkara mubah tapi paling dibenci oleh Allah. Boleh memang, nggak dosa suami menceraikan istrinya, tapi itu paling dibenci oleh Allah. Dan Allah sangat marah dikala ada terjadi perceraian. Buktinya marah Allah, setiap kali ada perceraian, aras itu bergoyang, bergoncang aras. Ini salah satu tanda Allah sangat marah kalau memang ada terjadi perceraian. Maka sebaik-baiknya laki-laki sebagai kepala rumah tangga berusaha sebagus mungkin jangan sampai dia itu bisa mengeluarkan kata cerai kepada istrinya. Karena memang udah kewajiban ya. Seperti yang pernah kita sampaikan juga, kalau memang setelah kita menikah kita dapat istri yang salehah, berarti kita sudah mendapatkan satu daripada nikmat surga. Seandainya kita dapat istri yang bermaksiat, istri yang berbangkang, istri yang sangat berlawanan dengan kita, berlawanan dengan perintah Allah, maka berarti Allah telah memberikan kepada kita jalan untuk bisa menuju kepada surga. Apa jalan itu? Bersabar di atas kelakuan istri. Sabar, ujung-ujungnya kan surga juga Allah kasih ya. Kalau dapat istri yang baik, alhamdulillah. Dapat istri yang enggak baik juga, alhamdulillah. Yaudah, sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.